Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan proses penetapan tersangka pembunuhan berencana Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan batal demi hukum. Dalam proses penyidikan, Peggy belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Hakim Eman Sulaiman memerintahkan penyidik Polda Jawa Barat untuk melepas dan memulihkan harkat martabat Peggy seperti semula. Menanggapi keputusan hakim, kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM menyatakan keyakinannya atas kesalahan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016. Sementara pihak tim hukum Polda Jabar menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Tim Polda Jabar akan segera menjalankan putusan pengadilan. Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itu kan. Ya. Untuk proses pembebasan Peggy berapa lama Pak? Harinya atau seperti apa Pak? Nanti kita secepatnya lah, begitu ya. Kenapa? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy akan seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Ya, jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Selanjutnya pihak kuasa hukum Peggy Setiawan bersiap untuk menjemput Peggy di Rutan Polda Jabar. Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan permohonan gugatan sidang pra-peradilan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar. Hakim meminta penyidik untuk segera menghentikan penyidikan terhadap Peggy. Kita akan kupas siapa sosok Eman Sulaiman yang sejak awal menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman lahir di Karawang 10 April 1975. Eman menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Pasundan tahun 1999 dengan mengambil jurusan ilmu hukum.
Sepak terjang Eman Sulaiman di bidang hukum juga sudah tidak diragukan. Belasan tahun Eman bertugas dan juga memimpin lembaga peradilan di sejumlah daerah. Terkini Eman menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak 5 Juli 2021. Sebelumnya Eman menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2019. Dan sempat juga menjadi Ketua Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2018. Eman juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Rotendao pada 2017-2018, kemudian Wakil Ketua PN Pangkalan Bun tahun 2016, dan mengawali karirnya pertama kali sebagai Hakim di Pengadilan Agama Subang tahun 2009. Tangis haru menyelimuti Kartini, Ibunda Peggy Setiawan setelah mengetahui Hakim mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Ibunda Peggy bersama kedua adik Peggy menangis bahagia di persidangan. Mereka sangat bersyukur Peggy segera bebas. Tangis bahagia Ibunda Peggy Setiawan pecah saat mendengar sang anak akan segera bebas. Menurut sang ibu, Peggy sudah terlalu menderita karena dituduh melakukan pembunuhan tanpa bukti yang jelas. Kamu jemput Peggy, Bu? Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Bersyukur ya Bu ya berarti. Iya, bersyukur sekali. Kangen Amel bilang, Amel udah kangen banget sama Peggy. Dan hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung Peggy. Sebelumnya, Peggy ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Bersyukur ya Bu ya berarti. Iya, bersyukur sekali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke... Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Itu aja. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Ada upaya hukum lagi. Nah, nanti kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah selanjutnya. Kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini. Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Teman-teman juga sudah mengikuti tadi. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi, bagaimana evaluasi penanganannya. Di sisi lain, juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jenis kasus tidak bisa dipukul rata. Satu Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan, ini tidak bisa semua kasus disamakan. Ada perbedaan. Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dengan kasus pembunuhan. Beda dalam hal penanganannya. Beda SOP-nya. Inilah hasil pengamatan kami. Makanya kami tadi hadir, mendengar, mencermati apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan. Kami menghormati putusan pra-peradilan ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Saya sudah menyampaikan ya ke seluruh media, setiap Zoom, setiap wawancara, bahkan saya sendiri pandangan hukumnya sudah saya upload di channel saya Pengacara Tony. Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama,
karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya, penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016. Usai diputuskan bebas dari segala tuduhan, Peggy Setiawan langsung dijemput oleh keluarganya. Terima kasih banget sebagai orang tua setelah Peggy bebas. Terima kasih banget pada wartawan-wartawan, pada semua rakyat Indonesia telah mendukung Peggy Setiawan yang dari awal sampai akhir. Peggy Setiawan orang baik, orang tidak bersalah. Amin ya rabbal alamin. Telah dikabulkan itunya. Terima kasih dukungannya. Ya. Puas nggak Pak mendengar keputusan hakim Pak? Sangat puas banget Pak, sangat puas banget ya. Amin ya rabbal alamin, karena dukungan dari rakyat Indonesia yang selalu dari awal sampai akhir mendukungnya. Amin ya rabbal alamin. Berarti ikut juga nanti akan menjemput Peggy Setiawan Pak? Ikut sama sana. Sekarang nanti akan menjemput ya. Siap. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri menghormati putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Langkah selanjutnya dari Polri adalah menunggu salinan putusan PN Bandung untuk dipelajari isinya. Ya, tentunya kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut supaya Pemirsa, pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh hakim. Apa yang disangkakan polisi dinilai tak memiliki cukup bukti dan penangkapan Peggy dinilai menyalahi aturan. Apa arti dari putusan hakim pra-peradilan tersebut? Lalu siapa pembunuh Vina dan Eki sebenarnya? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Niko Kilikili. Selamat malam, Mas Niko. Baik, dan juga ada kuasa hukum keluarga almarhum Vina, Reza Pramadia. Dan kemudian ada mantan Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno. Selamat malam Pak Ugroseno. Selamat malam Mas David. Terima kasih sudah hadir Pak. Serta telah hadir pula pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Selamat malam Mas David. Baik, kita masih menunggu. Ini ada Mas Reza Pramadia dan juga Mas Niko Kilikili sebagai perwakilan kuasa hukum dari keluarga Vina dan juga Peggy Setiawan. Saya ke Pak Ugroseno dulu Pak. Pak, Anda sebagai mantan Wakapolri ya, waktu itu Wakapolri tahun 2012-2013. Apa tanggapan Anda sebagai keluarga Polri melihat dikabulkannya pra-peradilan dan terjadi salah tangkap begitu? Ya, ini berangkat dari awal bahwa tugas Polri dalam penyidikan suatu tindak pidana tetap yang pertama harus berangkat dari TKP. Jadi TKP jangan dianggap hal yang sepele, karena yang mendatangi TKP itu bagi polisi dalam kasus seperti Eki dan Vina itu harus membuat laporan polisi model A. Tapi yang saya lihat di sini tanggal 27 kejadian Agustus, tanggal 31 baru dibuatkan laporan polisi model B yang dilaporkan oleh Bapaknya Rudi. Ini sangat tidak pas seperti itu ya. Nah, kemudian sudah dilakukan penangkapan itu juga harusnya digelar dulu, dianalisa kira-kira kalau pelakunya tertangkap alat bukti apa yang harus dihadirkan dalam sidang pengadilan. Nah, ini semuanya alat bukti yang saya lihat di situ hanya berupa HP 5, sepeda motor 5, baju yang berdarah juga tidak ada, karena ini pembunuhan dan ada yang meninggal. Jadi justru yang ada titik-titik darah tadi mungkin juga berdarah itu harusnya diusahakan ditemukan, tapi tidak ada, sehingga
penentuan DPO terlalu terburu-buru, berakibat seperti sekarang yang disebut dengan Peggy, sebenarnya Peggy siapa itu DPO harus dibuat jelas, fotonya, alamatnya dan sebagainya, ciri-ciri orangnya harus dibuat jelas seperti itu. Baik, jadi ini semua koreksi yang terbaik untuk Polri lah, kira-kira gitu. Baik, jadi sebenarnya ini kesalahan ini bermula dari tahun 2016 bahkan ya. Lalu yang Anda lihat dari kasus kemudian penetapan Peggy Setiawan ini secara artinya dikatakan oleh hakim ini tidak sesuai prosedur atau menyalahi aturan. Ini apa tanggapan Anda? Ya, karena dari awal kan DPO sudah disampaikan dalam berkas perkara dan persidangan masuk di situ. Tapi kalau tidak lengkap, justru jaksa penuntut umum dan hakim harus jeli melihat ini gitu loh. Jadi jangan asal ada daftar DPO kemudian disahkan bahwa DPO itu yang dicari gitu loh ya. Ya, jadi kemudian kalau Peggy tertangkap, dasarnya cukup dengan berkas yang ada DPO. Jangan ditambah-tambahin lagi dengan barang bukti lain yang kira-kira malah membingungkan penegak hukum tersebut, termasuk hakim seperti itu. Baik, jadi bisa dikatakan juga bahwa ini ya memang karena sudah tidak ada dasar hukum yang tepat yang dipakai untuk penangkapan Peggy Setiawan ini ya. Baik, saya langsung ke kuasa hukum Peggy dulu. Ini ada Mas Niko ya. Mas Niko, selamat bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Selamat malam, Mas. Mas Niko, selamat atas dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan ya. Tapi apa nih arti dari dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan bagi Peggy dan keluarga? Maaf, ulang Mas. Ya, apa arti dari dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan bagi Peggy dan keluarga? Ya, ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga. Terima kasih dulu kepada Bapak Hakim Eman Sulaiman. Terima kasih juga untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo. Terima kasih untuk rekan-rekan media, terima kasih juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami hari ini setelah permohonan kami dikabulkan, ini sangat berarti buat kami, buat keluarga Peggy juga, terutama ya bagi Peggy ya, yang kita tahu dari awal bahwa Peggy ini betul-betul ketika kejadian di Cirebon, dia tidak ada di Cirebon, tapi dia ada di Bandung. Saya sejak awal dari ketika ibunya Peggy jam 12 malam telepon saya, waktu itu saya ada di Bali, saya tidak serta-merta langsung terima tawaran untuk jadi lawyernya Peggy. Tapi saya bilang, berikan saya waktu 4 hari untuk saya pelajari kasus ini terus sungguh-sungguh, pelajari kasus ini dengan sungguh-sungguh, karena ini menyangkut nyawa manusia yang dua manusia yang meninggal. Makanya saya pelajari benar-benar perkara ini, baru saya mau jadi penasihat hukumnya Peggy. Dan hari ini kita sudah tahu bersama-sama bahwa sudah mendengar bersama bahwa permohonan pra-peradilan kami diterima. Ini di sini bukan kemenangan dari PH Peggy Setiawan ataupun dari Peggy sendiri, tetapi hari ini kemenangan seluruh masyarakat Indonesia, kemenangan polisi, kemenangan kita semua, di mana keadilan ditegakkan di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Baik, Mas Niko, saya mau tanya, apakah Peggy sekarang sudah bersama dengan keluarga? Saya sekarang ada di ruangan Tati, saya minta izin pamit sebentar dari Dir Tati untuk meeting Zoom. Kami sudah menunggu di sini untuk menjemput Peggy bawa pulang. Tadi sudah dari Bareskrim, dari Direskrimum dan tim penyidik sudah gelar perkara, dan sebentar lagi kami akan turun ke ruangan Tati sini untuk segera dibuat berita acara pelepasan Peggy. Baik, artinya malam ini juga akan pulang ke rumah ya? Iya, malam ini kita akan bawa dia. Akan langsung bawa. Oke, baik. Saya ke Pak Ibnu dulu. Prof, apa menurut Anda putusan hakim ini kemudian yang membebaskan Peggy Setiawan ini merupakan sebuah terobosan atau memang ini merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa memang dari pihak termohon tidak bisa menghadirkan bukti-bukti yang cukup begitu? Ya, suatu yang biasa. Karena dalam suatu peradilan pidana
ini sebagai kontrol terhadap di dalam pra-adjudikasi. Suatu biasa. Jadi ini sebetulnya pra-peradilan untuk menjaga kesesatan yang lebih lanjut. Itu prinsipnya. Karena pra-peradilan itu satu, bagaimana melindungi asasi manusia, meletakkan orang tersangka itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Misalkan kemarin kan tidak diperiksa dulu, langsung ditangkap. Padahal idealnya itu harus ditangkap dulu. Kenapa mesti ditangkap? Kan identitasnya jelas. Peggy, umurnya berapa, tinggi badannya berapa, rambutnya bagaimana, kulitnya bagaimana, ada tatonya. Fungsi pemanggilan itu sebetulnya seperti itu, identifikasi. Sehingga jangan sampai, oh jangan-jangan bukan Peggy yang ini gitu loh. Gitu Mas David. Ini yang dilakukan. Jadi aspek penangkapan pemanggilan itu bukan hanya administrasi, tapi bagaimana mendudukkan sebagai subjek hukum itu jelas. Jangan sampai keliru. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, Polda melakukan pelanggaran ini ya tidak lakukan, itu suatu kekeliruan. Makanya dikoreksi dalam pra-peradilan. Jangan sampai keliru lagi. Fungsi pemanggilan adalah bagian mengecek identifikasi, mengecek kesiapan, mengecek kemampuan, sehingga katakanlah kalau masuk angin, sakit pun harus ditunda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu loh. Ini yang harus dilakukan. Oleh karena itu dalam seperti ini suatu yang biasa, justru teman-teman penasihat hukum itu waktu itu kontrol. Jangan sampai Peggy ini sampai diputus sehingga ada suatu kesesatan hukum. Ini kan sudah berjalan lama. Coba bayangkan nih, sudah ditahan berapa bulan. Ini yang kita sayangkan memang kenapa Mas pengacara tidak mengajukan ganti rugi. Kan sekaligus ganti rugi itu kan itu di dalam pasal 77 kan sebutnya sah tindaknya penangkapan, penahanan, termasuk permintaan ganti rugi. Ya. Mungkin ganti rugi belakangnya. Ganti rugi apa? Ya selama ini selakukan penangkapan kan menghilangkan pekerjaan, tidak mendapatkan suatu penghasilan, tidak mendapatkan suatu pendapatan, tidak bisa melakukan suatu kegiatan lain. Nah ini yang bisa dimintakan. Tapi tampaknya mungkin tidak menjadikan fokus. Penting fokus bebas dulu Peggy ini. Begitu Mas. Ya gimana Mas Niko? Kenapa tidak minta ganti rugi? Ya itu kami akan masuk ke situ setelah Peggy bebas, baru kami tim penasihat hukum. Tadinya kami mau masukin itu, tapi setelah itu dari tim penasihat hukum membatalkan. Kita pikir itu nanti terpisah. Ya, itu Mas. Baik, saya ke Pak Grosendo. Pak, itu kan ada terjadi kesalahan seperti itu tadi. Apakah memang perlu ada sanksi bagi Polda Jabar begitu? Ya kan pekerjaan Polri terutama penyidik kan profesi sekarang sudah ada kode etik profesi. Jadi ini termasuk bagian dari pelanggaran etika profesi. Jadi nanti Propam turun, mungkin bagian bertanggung jawab profesi akan turun, Paminal, Propos. Nah, anggota-anggota atau penyidik yang diduga melakukan pelanggaran etika profesi akan disidangkan untuk kode etik seperti itu. Oke, jadi pasti akan ada prosesnya itu ya Pak? Pasti ya? Harus ada, itu kan bagian daripada pertanggungjawaban juga. Oke, baik. Tadi sih Pak Kapolri, Pak Listio sempat ngomong juga akan mempelajari dulu dan akan minta berkasnya dulu dari PN. Maksudnya apa ini Pak? Kalau memang karena tadi tim kami tidak menanyakan lebih lanjut, tetapi apa yang perlu dipelajari lagi dari berkas-berkas yang disampaikan oleh atau putusan gitu dari hakim? Ya, saya rasa diturunkan saja mungkin tim Propam dalam tempo 2 kalau 3 kali 24 jam sudah dapat disimpulkan bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 sampai saat ini, itu aja. Oke, berarti itu akan semuanya kena, baik yang pada saat itu 2016 bertugas maupun yang kemarin menangkap Peggy kemudian sekarang ternyata dinyatakan salah prosedur begitu. Ya seperti itu. Jadi kalau sudah misalnya DPO sebelum orangnya ditangkap, kalau diketahui keberadaannya harus dibicarakan dulu, dirapatkan atau digelar. Benar nggak, ciri-cirinya ada nggak di situ, sehingga pada saat penangkapan disampaikan kepada yang akan ditangkap, dalam peristiwa ini saya dari kepolisian ini menjelaskan Anda mohon ikut kami ke kantor polisi, itu harus dijelaskan. Dan kan itu belum menjadi tersangka. Jadi ya dibawa, kalau misalnya diberitahu keluarganya atau penasihat hukumnya biar didampingi seperti itu, seharusnya ya UHAP bicaranya seperti itu. Baik, Pak Groseno dan Bapak Prof Hipnu dan juga Mas Tiko, kita akan dengarkan dulu keterangan dari Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan.
hormati, kemudian mengeluarkan tahanan ya, selain menghentikan penyidikan kan untuk mengeluarkan penahanan Peggy Setiawan itu juga dilakukan gelar perkara. Jam 19 tadi saya dapat kabar ya di Reskrim sudah mulai gelar perkara. Nah, saya rasa karena gelar perkara ini tidak memerlukan pendapat-pendapat karena sudah putusan pengadilan. Jadi ini hanya semacam formalitas lah ya. Artinya tidak terjadi perbedaan pendapat karena sepakat itu putusan pengadilan bahwa penyidikan harus dihentikan terhadap Peggy Setiawan. Kemudian Peggy Setiawan harus dibebaskan, harus dikeluarkan dari tahanan. Saya rasa ini cepat lah. Makanya mudah-mudahan jam 8 ini setengah 8 ya? Mudah-mudahan jam 8 atau 20 malam ini ya, mudah-mudahan bisa keluar. Ya. Bang, ini lagi apa Bang Peggy Bang? Lagi tes kesehatan bener Bang? Ya, Peggy sejak sore pun Peggy sudah mandi, sudah ganti baju ya. Hanya saja administrasinya harus dipenuhi kan. Tadi gelar perkara ya. Nah, kemudian sekarang lagi di tes kesehatan ya. Jadi masuk sehat, keluar harus sehat lagi. Kan gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti diupdate ya jam 8 malam ya. Bang, ada rumor katanya setelah Peggy keluar akan ditangkap lagi, gimana Bang? Ya. Kalau gini. Putusan pra peradilan tadi siang ada hal yang penting terkait pertanyaan itu ya, bahwa tidak memiliki kekuatan hukum ya untuk melakukan penyidikan lagi ya terhadap Peggy Setiawan. Jadi kalimatnya itu amarnya tidak mempunyai kekuatan hukum, termohon melakukan penyidikan terhadap pemohon kan Peggy Setiawan ya. Bila mana ya untuk alat bukti yang sama kan. Alat bukti kan sudah dijabarkan nih ya. Itu ada 13 saksi, ada visum. Nah, ini penyidik yang dengan percaya dirinya saja bahwa alat buktinya kuat, setelah di pra peradilan itu alat buktinya cuma keterangan saksi kok. Nah, itu pun sudah diuji di kejaksaan, dikembalikan lagi ya dengan alasan syarat formil dan material belum memenuhi. Arti syarat formil itu sebenarnya sama saja dengan penetapan tersangka ya. Artinya kalau syarat formil belum terpenuhi, jaksa tidak yakin bahwa Peggy ini adalah pelakunya. Itu. Jadi yang kedua alat bukti. Alat buktinya apalagi orang pelakunya juga belum tentu, pelakunya saja belum tentu Peggy ya. Formilnya apalagi alat bukti untuk materialnya kan. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan pertanyaan itu, ya silakan saja kalau bisa. Kan itu. Nah, toh yang sudah ada aja merasa percaya diri, alat buktinya itu kan bisa dipatahkan kan itu. Di jaksa juga dikembalikan, mau cari apa lagi? Jangan memaksakan lagi lah, hancur nanti penyidik Polda Jawa Barat. Setelah dari ini Peggy mau langsung pulang Cirebon atau gimana Bang? Nah, nanti dari sini ke sekretariat dulu ya di Jalan Sabang itu. Nanti istirahat dulu di situ. Lihat kondisi Peggy, kalau Peggy-nya keluar kemudian seger artinya udah siap pulang ya mungkin pulang ke Cirebon. Tapi misalnya istirahat dulu ya istirahat. Oke. Ada syukuran di sana Bang? Ada, rencananya di sana di Cirebon Peggy akan keluarganya akan melakukan syukuran dan di sana akan disambut warga Cirebon sudah menanti. Gitu. Cukup? Apakah gugatan balik Bang ke polisi? Oh ya. Di amar putusan. Baik, saya ke Pak Ugroseno. Pak Ugroseno, kalau ada rumor tadi dikatakan akan bisa ditangkap lagi nih. Ini dalam artian bagaimana? Apakah untuk novum atau apa gitu Pak? Ya, kalau rumor kan bukan hukum ya. Jadi abaikan saja seperti itu karena hukum itu harus dengan bukti, dengan alat bukti seperti itu. Kalau rumor tidak termasuk alat bukti. Nah, itu saja. Berarti kalau ada novum berarti masih bisa ya? Ya, silakan kalau ada novum baru. Tentunya dengan baru pastinya. Ya. Kita tunggu novum baru, nanti apa ada bukti baru, bukan novum ya, bukti baru nanti yang akan digunakan. Oke, baik. Prof. Hipnu, tanggapan Ya, jadi begini, pra peradilan itu baru kontrol tentang syarat objektif ya. Jadi belum masuk material. Kan itu yang harus kunci dulu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah penyidik bisa memeriksa, bisa dengan bukti yang baru. Karena bukti-bukti yang sekarang kemarin itu tidak dilakukan dengan bukti baru, dengan sprindik baru. Itu yang harus kita pahami. Karena itu tadi ini sudah salah, berarti harus dimulai lagi di sprindik baru dengan bukti baru. Ya, dengan segala sesuatu yang baru bahwa ada Peggy yang sekarang bisa karena teorinya tadi saya katakan pemeriksaan pra peradilan itu adalah
investigasi Okjas, bukan eksaminasi Okjas. Itu loh Mas. Jadi masih bisa sekali. Oleh karena itu kita makanya dalam hal seperti ini Polda Jawa Barat harus betul hati-hati ya ketika nanti menentukan misalkan dengan bukti-bukti yang baru, dicek betul bagaimana pemanggilannya, bagaimana kondisi tersangkanya, bagaimana visumnya, bagaimana buktinya. Kalau itu keadaan sebagai pembunuhan, alat yang dilakukan untuk pembunuhan apa, bercaknya bagaimana, itu harus dilakukan. Jadi disinilah saya kira sebagai hal yang ditempuh kembali. Karena banyak kasus itu bukan terus berhenti Mas, ini bukan terpenting, diperbaiki dalam konteks hukum. Itu yang harus kita pahami. Baik, saya ke Mas Niko, ada antisipasi begitu Mas Niko? Ya, kami sudah siap untuk mengantisipasi itu. Tapi untuk sementara kan tidak semudah itu untuk kembali menemukan bukti baru dan juga saksi-saksi yang baru. Nggak segampang dan semudah itu. Jadi, tapi kami dari penasihat hukum Peggy Setiawan apapun itu kami sudah siap untuk menghadapi semua hal-hal yang jadi untuk Peggy Setiawan. Baik, saya mau ke Pak Ugroseno. Pak Ugroseno, ini kalau sudah seperti ini artinya sudah diputus bebas dan tadi juga sudah dikatakan tidak Polda Jabar juga tidak bisa lagi untuk melakukan penyelidikan atau memproses Peggy Setiawan. Berarti ini akan tentunya dimulai dari nol lagi begitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya kan tugas polisi kan penyidik kan memerangi kejahatan. Jadi kejahatannya harus dibuka. Kalau nangkap tersangka itu terakhir lah, itu gampang. Yang jelas kejahatan yang dilakukan terhadap Eki dan Vina ini terungkap, alat buktinya apa saja, kemudian saksi-saksinya ada nggak, ini yang mungkin harus dibuktikan ke depan. Jadi sekali lagi jangan dipaksakan tersangka dulu, yang penting dibuktikan bahwa cukup bukti untuk mengatakan bahwa kasus pembunuhan Eki dan Vina sudah terungkap secara utuh, itu aja. Baik, tapi apakah artinya bahwa pernyataan yang oleh Polda Jabar bahwa 2 DPO lainnya sebenarnya itu hanyalah fiktif atau itu tidak ada, hanya karangan, itu juga kemudian akan kembali lagi menjadi 3 DPO? Kita akan bincang lagi dengan Pak Ugroseno, dengan Prof Hipnu dan juga dengan Mas Niko usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa.